Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi khalaqal insana fi ahsani taqwim, thumma radadnahu asfala safilin, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syahrul Ramadan syahrul kataballahu siyamah wa sanad lakul qiyamah, faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa kharaja min Ramadan kayaumin waladahu. Yang sama-sama kita hormati jajaran pengurus Masjid Paripurna Az-Zikra, panitia Ramadan, serta yang kami hormati bapak-bapak, tokoh agama, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, terkhusus bapak dan ibu jemaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita sampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang cerah ini. Kita sama-sama dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Kita juga sudah melaksanakan suatu ibadah yang dipardukan kepada kita bersama, yakni salat subuh, dan dapat kita lakukan secara berjamaah. Dan kita lanjutkan pula dengan tausiah singkat setelah melaksanakan salat subuh. Dan alhamdulillah tausiah kita ini nampaknya live streaming. Jadi bapak ibu yang tak bisa hadir ke masjid pagi ini bisa disaksikan di TV One kalau ada. Kalau ada. Salawat dan salam bagi dengan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Sebuah kebanggaan besar yang harus kita miliki selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan satu-satunya umat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keutamaan, di mana kita umat Nabi Muhammad diberikan Allah satu bulan yang khusus untuk kita umat Nabi Muhammad itu. Dalam sebuah hadis yang mungkin sudah populer di tengah kehidupan kita, Rasulullah SAW katakan, Inna Rajab syahrullah, sesungguhnya bulan Rajab itu adalah bulan Allah. Wa Sya'ban syahri, dan bulan Sya'ban itu bulanku, kata Rasul. Wa Ramadan syahrul ummati, dan Ramadan itu adalah bulan umatku. Dan ini tak diberikan pada umat-umat sebelum kita. Hanya umat Nabi Muhammad SAW yang disediakan oleh Allah, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu bulan yang merupakan itu adalah bulan untuk kita. Maka berbahagialah bagi kita yang menyadari keberadaan bulan ini. Orang yang sadar bahwa ini adalah bulannya, maka dia akan isi bulan ini dengan berbagai macam ibadah, baik itu ibadah wajib ataupun ibadah sunnah, sehingga nanti dia akan muncul dalam dirinya ketika Ramadan ini nanti berakhir,
apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Lau ta'lamu ummati ma huwa fi Ramadan, la tatamannaw Ramadan sanatan." Ini akan tunggu nanti, Pak. Kalaulah umatku tahu nanti apa yang ada di dalam bulan Ramadan itu, dia pasti akan minta agar Allah jadikan Ramadan itu sepanjang tahun, bukan sebulan. Nah, karena di dalam bulan Ramadan ini penuh dengan berbagai keutamaan. Jadi kalau berbicara masalah keutamaan bulan suci Ramadan memang tak pernah habis-habis, Pak. Sebulan ini pun kita membicarakan keutamaannya, ada dan selalu ada. Nah, namun Bapak dan Ibu, pada pagi yang mulia ini kita coba lihat apa di antara kemuliaan bulan suci Ramadan itu, sehingga kita betul-betul memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Allah bagi kita untuk bisa mempuasakan bulan Ramadan tahun ini. Karena tahun besok belum tentu juga. Apakah umur kita sampai dan tidak, Allah a'lam. Nah, di antara keutamaan yang dapat kita lihat dengan hadirnya bulan suci Ramadan ini adalah dari sisi sosial. Dari sisi sosial, pada bulan Ramadan ini akan nampak hidupnya nilai silaturahim di antara sesama muslim. Jujur saja Bapak dan Ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hampir di berbagai masjid dan mushola bulan suci Ramadan ini, masjid dan mushola betul-betul terasa manfaat dibangun. Tiap waktu masjid dan mushola itu hampir dikunjungi oleh sebagian besar umat Islam. Apalagi kalau di awal-awal. Kalau sudah masuk di akhir ini mulai apa nih? Kalau di awal-awal ini agak ramai sih. Jadi terasa ada kita silaturahim di situ. Mungkin warga yang selama ini tak pernah kita jumpa, di mana tinggalnya, apa kerjanya, dari mana asal kampungnya, di bulan Ramadan ini bisa kita temukan. Jadi kalau kita kepengen mendapatkan perkenalan yang banyak, nah awal-awal Ramadan itu, selesai sholat kita salaman, Bapak sehat Pak ya, kemana kamu mau ke situ? Lama tinggal situ, udah 2 tahun, kok sekali kau udah apa-apa? Temukan cokinya Pak ya. Ini Bapak Ibu hadirin wal hadirat jemaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah, betul-betul hidup. Ya. Nilai-nilai silaturahim itu hidup. Yang kedua juga dari sisi sosial, di bulan suci Ramadan ini terasa bahwa masyarakat Islam ini betul-betul memanfaatkan hartanya di jalan Allah. Sehingga banyak di antara saudara-saudara kita yang betul-betul menjadikan harta itu sebagai sarana untuk beribadah, untuk diberikan kepada saudara-saudaranya yang lain. Makanya kita tengok ada di pinggir jalan takjil gratis yang diberikan hamba Allah dari rezeki yang dititipkan oleh Allah kepadanya, kemudian dia berbagi dengan saudaranya. Nah, itu baru yang di pinggir jalan, belum lagi yang masuk ke masjid. Infak pembangunan untuk anak yatim, donatur Ramadan dan lain sebagainya. Ini yang sosialnya muncul. Ini adalah juga merupakan keutamaan daripada bulan suci Ramadan. Coba kalau di luar bulan Ramadan, janganlah Bapak sepanjang pekan baru ini tidak akan pernah jumpa takjil gratis. Jadi memang bulan Ramadan yang ada takjil dia. Di luar Ramadan kan ada kan. Baik, Bapak Ibu hadirin wal hadirat jemaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Ini dari sisi sosial. Sehingga saudara-saudara kita yang boleh dikatakan dari sisi ekonomi masuk kepada kelompok yang tidak beruntung, pada bulan ini merasa terperhatikan, dikarenakan munculnya kesadaran daripada saudara-saudara yang diberikan oleh Allah kehidupan agak beruntung dari sisi ekonomi, dan mereka menyadari bahwa di dalam harta itu ada sebagian rezeki saudara-saudaranya. Dilaksanakannya apa yang dikatakan oleh Allah, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan sebagian daripada rezeki-rezeki yang diberikan Allah mereka nafkahkan. Sebab kalau kita perturutkan kecintaan kita kepada harta, kita akan pernah habis, tidak akan pernah kenyang, tidak akan pernah puas. Apalagi kalau kecintaan itu tidak berdasarkan kesadaran kita bahwa itu adalah merupakan titipan Allah. Kita menganggap bahwa itu adalah hasil kita, milik kita, tak ada urusan dengan orang lain. Ini pada akhirnya nanti akan mendatangkan malapetaka sengsara kepada orang tersebut. Tidak ada yang selamat kepada itu kalau hidup ini hanya diisi dengan cinta kepada dunia, cinta kepada harta, tanpa kita mempedulikan hal-hal lain yang ada di sekitar kita. Kita ambil saja satu contoh kepada ibu jemaah salat subuh yang dimuliakan, bahwa terlalu cinta kepada dunia, comong kepada dunia, itu akan mendatangkan kesengsaraan, bahkan mungkin akan mendatangkan kerugian besar. Dulu di zaman Nabi Isa alaihissalam, ini pernah terjadi bagaimana orang yang mencintai harta itu akhirnya celaka. Ada seorang pemuda, dia mendatangi Nabi Isa alaihissalam dan kepengen untuk diangkat menjadi muridnya. Karena Nabi Isa itu ada 11 muridnya. Datang satu lagi, dia kepengen pula melamar jadi murid Nabi Isa. Tapi Nabi Isa tak mau langsung terima. Nabi Isa ingin dulu menengok, melihat sejauh mana pemuda ini bisa mengikutinya. Maka diadakanlah apa istilahnya, tes and proper test namanya Pak. Ya. Ditengok dulu kesungguhannya itu. Lalu dibawalah pemuda ini oleh Nabi Isa berjalan. Sebelum berjalan, Nabi Isa menyediakan perbekalan berupa 3 potong roti. Lalu mereka berdua berjalan. Setelah jauh berjalan, akhirnya sampailah mereka di pinggir sungai. Karena sudah jauh berjalan, terasalah perut lapar. Lalu Nabi Isa mengeluarkan bekalnya itu, kemudian diberikan kepada pemuda tadi sepotong. Dia makan sepotong. Berapa sisa itu? Nah, sisa sepotong. Setelah habis bagi masing-masing, Nabi Isa turun ke sungai untuk minum. Begitu Nabi Isa naik ke atas, Nabi Isa tercengang karena yang sepotong yang tersisa itu tak jumpa lagi. Lalu ditanya kepada pemuda tadi, mana orang kini sepotong sekarang? Bahasa awak dari mana dia? Tidak tahu. Tadi kan tinggal di atas. Waktu saya turun tadi kan masih ada. Kok sampai di atas kan ada lagi? Tidak tahu. Jujurlah, iya betul, sumpah demi Allah. Betul tak tahu? Enggak.
Swear. Nah, kalau sana dulu ini kayak swear apa? Ya sudah. Kalau memang bukan engkau yang mengambil. Memang sekarang kita lanjutkan perjalanan dan kita harus menyeberang sungai. Kita ada sampah. Gimana caranya? Nah, kamu pegang tangan saya. Lalu dipegangnya tangan Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa membawanya berjalan di atas air. Tak pakai sampah, tak tergerak. Setelah sampai seberang, apa kata Nabi Isa kepada pemuda tadi? Angkat kan? Kalau kita dekat dengan Allah, kita jujur, Allah sayang kepada kita. Yang seharusnya kita menyeberang menggunakan sampan, tapi karena Allah sayang, Allah berikan kepada kita keistimewaan bisa berjalan di atas air. Cuma nanti karena ada siapa yang ambil roti sepotong tadi. Anda tidak tahu terus. Langsung aja minat. Lah sampai sebarang roti kan nanti karena ada kan? Pada lagi sana. Tidak, aku tak karena aja. Aneh rasanya, kan? Kok bisa ada hilang roti sepotong? Tidak ada orang bilang. Nah, ini mereka berjalan. Jalan. Seakan-akan tahu arah saja. Sampai mereka berada di dalam hutan belantara. Ketika berada di dalam hutan, terasa lagi perut lapar. Tidak ada yang mau dimakan. Lalu mintalah Nabi Isa AS kepada Allah SWT, ya Allah, Engkau yang menjamin segala rezeki makhlukmu, maka hari ini saya minta kepada Engkau berikanlah kami makanan. Itu tidak bisa. Tak lama setelah dia meminta, jalanlah kijang di depannya, Pak. Kumpul ada kijang. Dia berpikir, ini mungkin makanan yang diberikan Allah untuk kita. Kenapa dia? Kijang sekolah. Kijang dulu datang aja, Pak. Lama kumpul, udah kasih. Nah, mungkin inilah yang disampaikan oleh Allah rezeki untuk kita hari ini. Kemudian kijang itu mereka sembelih, mereka bersihkan, kemudian mereka bakar, lalu mereka makan berdua. Nah, setelah selesai makan, perut terasa kenyang. Alhamdulillah, rezeki yang didatangkan Allah sudah kita nikmati. Sekarang saya minta kepada Engkau, ya Allah, hidupkan kijang ini kembali. Jadi tulang-tulang dan bagian tempat menggali tersusun kembali, kemudian berdaging kembali, berkulit kembali, kemudian kijang itu berdiri kembali. Itu. Nah, dan memang itulah merupakan salah satu mukjizat Nabi Isa, kan bisa menghidupkan orang mati. Nah, orang mati saja bisa hidup oleh kijang. Awak kan bisa menghidupkan kijang. Yang pakai starter kan. Nah, saya tak ada pakai starter kijang. Nah, cuma minta kepada Allah tolong hidupkan kijang ini. Pergi kijang. Setelah itu pergi. Apa kata Nabi Isa kepada pemuda tadi? Kan kalau awak pakai, ya Allah, Allah sayang. Kijang tadi aja lalu awak makan bisa hidup balik. Nah, cuma nanti karena ada sampul yang bagi roti sepotong. Nah, situ balik. Oh, tidak ada apa-apa katanya kan. Tidak ada apa-apa. Lah kanyang dan kijang roti itu nanti karena ini lagi. Tidak awak tak karena roti itu balik katanya kan. Nah, ya kalau tidak memang kau yang ambil ya sudah jalan. Akhirnya mereka berjalan lagi. Setelah jauh berjalan, sampailah mereka di pinggir laut atau di pantai. Nah, sambil menengok ombak berkejaran, mereka duduk berdua di pantai itu. Rupanya tangan Nabi Isa ini tidak mau diam. Nyokau-kau itu kasih tahu kan? Pasir tahu? Nah, di pantai itu kan banyak pasir biasanya. Nyokau-kau ini pasir tuh. Akhirnya karena tanpa sadar dari hasil tangannya itu, jadilah 3 onggok pasir, Pak. Ada setinggi-tinggi konggok, Pak. Kemudian teringatlah oleh Nabi Isa untuk meminta kepada Allah, ya Allah, bukan saya tidak percaya dan beriman kepada Engkau, tapi saya ingin lebih menguatkan keimanan saya. Jadikanlah pasir ini jadi emas. Kemudian jadi
kami dikumpul kami. Nah pada saat itu Nabi Isa berkata ke pemuda tadi, dan pemuda itu sangat tak beliau, amin, ya kan? Dan disambutnya mas suami itu tinggi orang apa? Dia kira Nabi Isa itu sih. Dan itu cara orang kami itu kumpul, ambil yang semua, tahu semua. Dan jika itu siapa kaya? Kemudian tiba contohnya Pak, manusia itu kalau sudah melihat harta itu, mulai datang tamaknya. Dan jika itu siapa? Itulah rencana Allah. Dan itu untuk nama kalau kita tahu. Kalau tidak ini tidak sempat tahu. Untuk itulah rencana Allah ambil. Padahal 2 kali kejadian ada dipertengokkan oleh Nabi Isa kepadanya, namun aku tapi setelah dipancing dengan yang masih baru dia tunjuk tangan. Abang ambil. Ya kalau itu ambil aja, ambil masa dua. Tapi awak berhenti kawan. Ya. Dan 2 kali yang mau tes, kamu tidak pernah jujur. Maka engkau tidak bisa menjadi murid saya. Sekarang ambillah emas ketiga orang. Tak masalah artinya Pak. Jadi putih-putih apa kawan? Dan kepayanan jadi pengikut engkau. Pakai langsung kau kan? Ya kamu kepada dia itu kata Nabi Isa. Maka ditunggunya lama itu. Berpikir-pikir dia baca rumah bawahnya 3 buah kadang-kadang. Dalam ini berpikir itu datang perampok 2 orang. 3 orang. 3 orang pun perampok datang. Mana yang mengambil 3 buah tentu pada dia matok. Kesempatan. Maka begitu menengok emas yang membunuhnya cuma 1, sepakatlah yang bertiga ini untuk membunuh calon murid Nabi Isa yang nak jadi tadi. Karena mereka kepengen untuk mendapatkan emas yang 30. Mati. Kalau boleh celaka kan? Kena comok, kena tamak tadi boleh celaka. Matilah pemuda tadi, tinggallah emas yang 30 itu untuk 3 perampok. Rupanya 3 perampok ini pun coba. Nyobagilah sampai sombong. Sombong. Akhir kan? Ini Pak Ade baru ditanam. Maka mana apa beli nasi? Siapa nak boleh beli nasi? Bingung ketiga. Ini balik kolam. Ini masing-masing aku meninggal namanya itu. Payah kau beli nasi, kau bagian aku di dalamnya. Tak payah beli nasi, kau awak kau kita. Maka diadukanlah undian. Sud dia tiga. Siapa kalah dia mau beli nasi? Akan kacir. Tak pasal dia mau beli nasi. Di saat ini beli nasi tadi sambil kesal dan tinggal di apa di tanah sana nantinya. Itu cara supaya ame nanti kau awak bisa bagi 2. Wak bunuhan mereka. Baik itu nanti bosiko wak toko kan nanti itu tinggal ame 3 awak bagi 2. Cik satana sulapan. Oke. Dan berangkat dan kesal tadi rupanya lain. Apa pikirannya Pak? Dan kalamat ini nyawa dan jadilah dia. Tapi mudah-mudahan nak dilarian. Biarlah bekon mau makan dulu ditambah makan tuh. Ambo berikan punya sebuah surah. Nah dia bagian itu. Jadi dilaksanakanlah niat masing-masing. Selesainya makan dibungkui di tengah jalan, dimasuk racun ke dalam nasi dibungkui tadi. Begitu sampai kawan, rupanya yang 2 ini sudah siap dengan siasatnya. Begitu kawannya memberikan nasi, nancie itu manokok tangku aja Pak. Tak sumpuh, baik kita sumpuh datang sini di pijaknya, mati kawan ini, tinggal berdua. Sukses kan? Sukses. Tiap ni kau awak punya berdua. Dan kini makanlah kau akan.
Setelah ini makan, baru buat tiga suopa, baru dia muncul. Nah, main jauh si mantu ini, meragang kaki ke tangannya. Rupa lah makan nasi beracun, mati lo kan buat pak. Anak lo yang jawab ini. Nah, kemudian tak lama setelah itu datang Nabi Isa ke situ aja. Inilah gambaran manusia kalau dunia yang dipikirkannya, kalau harta saja isi otaknya dan hatinya, maka dia tidak akan menemui keselamatan. Inilah akibat tamak, logo, serakah. Lalu dia minta kepada Allah, ya Allah jadikan pasir ini emas ini kembali menjadi pasir. Nah, makanya tidak berubah. Makanya ketika warga makan baru, ketika tol boleh dibuka, panus, pantai konek, ya kan? Nah, tidak ada mes itu lah banyak mencari gambar jalan jadi pasir. Balik ke padang, baiklah memain ke pantai. Nanti bersemua mes, dan jadi pasir. Jadi tidak ada lah, jadi cari-cari job itu besok pantai. Nah, apa yang bisa kita ambil dari kisah itu? Yakni harta benda itu hanyalah merupakan titipan, maka jangan kita habiskan pikiran, hati, umur kita untuk. Kita mesti sadar bahwa di dalam harta kita itu adalah di dalam uang. Dan pada bulan suci Ramadan itu, sebahagian besar umat Islam menyadari. Nah, bersyukur kita menyadari kita betapa saudara-saudara kita yang diberikan oleh Allah SWT kelebihan rezeki dan mereka makan. Makanya nanti akan kita lihat betapa anak yatim tersantuni, orang-orang miskin terbantu ekonomi. Itu dikarenakan kesadaran yang ditimbulkan dengan hadirnya bulan suci Ramadan ini bagi orang-orang yang diberikan kelebihan rezeki, mereka memberikan kepada saudara-saudara yang lain. Ini manfaat sosial. Yang ketiga adalah manfaat ibadah. Ibadah di bulan suci Ramadan ini adalah merupakan bentuk penebus dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan selama ini. Kita ini tidak ada yang tak berdosa, tidak ada yang tak bersalah. Maka bagi yang paham dengan Ramadan ini, Rasulullah SAW telah menjanjikan kepada kita dalam sebuah hadis yang mungkin sering disampaikan oleh guru kita. Syahrul Ramadan, syahrul kataballahu siyam. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang difardukan mempuasakan. Wasanan dalam qiyamah. Dan aku sunnatkan, kata Rasul, untuk menghidupkan malam-malamnya. Faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban. Maka siapa yang mempuasakan Ramadan, yang menghidupkan malam-malam Ramadan dengan ibadah-ibadah sunnah, dengan dasar iman dan penuh perhitungan, kepada orang itu ditawarkan akan diberikan oleh Allah SWT, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampunkan dosa-dosanya yang berlalu. Ini tawaran yang luar biasa. Tapi tawaran-tawaran Allah ini tidak diberikan begitu saja. Karena rata-rata Bapak dan Ibu, setiap tawaran yang diberikan oleh Allah, baik di dalam Al-Quran ataupun tawaran yang disampaikan oleh Rasulullah di dalam hadis, itu tidak diberikan secara gratis dan cuma-cuma. Mesti ada yang kita lakukan dahulu. Ketika Allah ingin memberikan kepada kita derajat takwa, masalah kan begitu, Pak. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi nilai takwa yang dijanjikan oleh Allah itu mesti kita mulai dahulu dengan puasa. Ampunan yang dijanjikan oleh Allah SWT mesti kita dahulukan dengan puasa dan mendirikan malam-malam Ramadan. Insya Allah kalau ini bisa kita tunaikan, setiap yang ditawarkan oleh Allah SWT dan Rasulullah akan kita terima. Nah, inilah diantara keutamaan-keutamaan Ramadan. Di dalam artian kata, jangan pernah kita berharap
keutamaan itu ampunan Allah, kemudian derajat takwa sementara puasa tidak, ke masjid jarang, tarawih 2 rakaat apa namanya 2 malam, ini Allah minta apa namanya itu Pak, wa kharaja min Ramadan kayaumin waladatu, keluar dari bulan Ramadan sama seperti bayi yang baru dilahirkan ibu. Yang Idul Fitri itu kan itu. Yang Idul Fitri itu lahir kembali kepada kesucian, kembali kepada fitrah kita kan itu. Bagaimana kita mau dapat Idul Fitri puasa 2 hari ya? Kalau mati awal aja mau. Orang puasa sebulan. Nah, tarawih itu malam. Awak tarawih itu malam satu aja. Tipu dirayu itu malam tinggi loncat. Akan tak tahu dia untung. Ya. Jadi berimbang sebetulnya antara yang kita lakukan dengan yang akan diberikan oleh Allah, itu harus ada keseimbangan. Allah itu maha adil, Allah itu maha kaya, Allah itu maha bijaksana, dan itu mesti kita paham. Baik Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dimuliakan rahmat Allah SWT, barangkali sekedar untuk mengingat-ingatkan kita tentang keutamaan Ramadan supaya tidak berlalu begitu saja. Kita cukupkan sampai di sini, dan saya yakin masing-masing kita sudah bertekad dari awal akan menjadikan Ramadan tahun ini Ramadan terbaik sepanjang umur kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.